Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Harif Budi Darmawan. Di sini saya akan membahas mengenai tema 3, yaitu nasionalisme dan jati diri bangsa pada materi konflik dan integrasi. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di samping? Gambar di samping merupakan gambar dari suatu kejadian di mana masyarakat melakukan pertikaian karena adanya perbedaan pendapat. Ini merupakan sebuah konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat, di mana karena sebuah perbedaan pendapat, masyarakat itu memulai sebuah pertikaian atau konflik untuk menyelesaikan masalah tadi dengan hasil yang diinginkan ataupun hasil yang didiskusikan dengan kelompok lain. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya, di mana kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada mengapa terjadi konflik sosial, yang kedua ada dampak dan penanganan dari konflik sosial, dan yang ketiga adalah cara mewujudkan integrasi sosial. Oke, mengapa terjadi konflik sosial? Sebelum mengerti mengapa terjadi konflik sosial, teman-teman harus mengetahui apa itu konflik. Jadi, konflik itu menurut Robert M. Z. Lawang merupakan perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan dan juga menundukkan pesaingnya. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari teman-teman, itu seperti perebutan kepentingan akan bermain dalam kelompok bermain teman-teman. Misalnya, teman-teman itu ingin bermain peta umpet, namun teman kalian itu ingin bermain bentengan saja karena kemarin sudah bermain peta umpet. Nah, ini merupakan salah satu contoh konflik, yaitu karena adanya perbedaan kepentingan dari kalian dan juga teman kalian. Nah, lebih lanjut lagi, jika dikaitkan dengan masyarakat di Indonesia, konflik itu terjadi karena benturan kekuatan dan juga kepentingan antar satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka merebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Contoh konflik yang sering terjadi akhir-akhir ini dikarenakan adanya pemilu yang akan terjadi di tahun 2024. Di dalam pemilu ini tentunya konflik-konflik di masyarakat terkait politik itu sangat sering terjadi karena kan perbedaan kepentingan, yang dimana satu masyarakat ingin calon yang ini menang sebagai presiden dan yang satunya lagi ingin ini menang sebagai presiden, seperti itu. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab konflik. Di sini ada 3 faktor penyebab konflik, yaitu yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan, dan yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Kita akan membahas perbedaan individu terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, manusia itu selalu memiliki kepentingannya masing-masing. Dalam contoh yang saya contohkan itu seperti teman kelompok bermain, di mana kalian itu ingin bermain peta umpet, namun teman kalian itu ingin bermain bentengan saja. Itu merupakan salah satu contoh dari manusia itu memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, manusia itu merupakan individu yang unik dengan banyak perbedaan yang tidak terlihat dari tiap individu seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan latar belakang kebudayaan, yang dimana perbedaan ini itu dapat memicu terjadinya konflik sosial. Contohnya itu jika kalian yang berasal dari Jawa kemudian berteman dengan teman dari Madura, pasti pembawaan pembicaraan akan berbeda, dimana jika kita itu termasuk Jawa yang lemah lembut, maksudnya itu Jawa Kesoloan, kemudian berbicara dengan teman kita Madura yang daerahnya itu berada di tepi pantai, itu pasti akan berbeda cara bicaranya yang dapat menyebabkan konflik sosial. Misalnya, jika kita berbicara sehari-hari seperti percakapan biasa, teman Madura kita itu bicaranya pasti akan sangat keras gitu, walaupun kita berada di depannya. Dan kita yang dari Jawa Kesoloan yang dengan karakteristiknya itu lemah lembut pasti akan mengira bahwa teman dari Madura kita itu
marah gitu. Jadi kita bertanya, kenapa kok kamu bicaranya keras sekali padahal saya ada di depanmu gitu. Nah, karena adanya kesalahpahaman ini itu dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial. Dan yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan. Seperti yang saya jelaskan di slide tadi, itu karena sekarang masuk ke masa-masa pemilu untuk pemilihan presiden tahun depan, yaitu tahun 2024, masyarakat di Indonesia ini akan mengalami yang terjadinya konflik politik gitu, karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap individu di masyarakat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak dan penanganan konflik sosial. Di sini di dampak dan konflik sosial itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Ini jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari teman-teman, itu seperti misalnya kelompok teman bermain kalian itu mengalami konflik karena perbedaan kepentingan di kelompok pemain lainnya gitu. Tentunya teman-teman pasti akan membantu teman kalian yang mengalami konflik sehingga kalian itu hubungannya menjadi semakin erat dan solid gitu. Kemudian jika dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat itu, misalnya supporter sepak bola, yang dimana jika ada suatu permasalahan ataupun konflik pada salah satu fans sepak bola, maka fans lainnya itu pasti akan membantu. Baik, kemudian yang kedua itu adanya retaknya hubungan individu ataupun antar kelompok. Nah, lain halnya dengan yang nomor 1. Nomor 2 ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Teman kalian itu menjadi tidak ingin bermain dengan teman kalian lagi gitu, ataupun dengan kalian lagi, karena permasalahan yang terjadi ini cukup berat. Seperti misalnya karena terjadi suatu insiden, itu teman kalian tidak ingin bermain dengan kalian lagi. Ataupun jika dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat itu seperti konflik warisan gitu ya misalnya. Nah, konflik warisan ini itu sangat umum terjadi di masyarakat karena anak yang pertama ingin mendapatkan bagian yang seperti ini, kemudian anak kedua itu ingin pembagiannya seperti ini. Nah, karena hal ini itu menjadi hubungan antar keluarga, hubungan saudara menjadi retak ataupun pecah itu. Kemudian yang ketiga, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa. Nah, tidak dapat dimungkiri konflik sosial ini juga menimbulkan adanya rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa. Seperti contohnya jika kalian teman-teman tahu itu konflik Sampit, yang dimana karena adanya konflik tersebut, orang-orang dari suku Madura dan Dayak itu banyak yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa sampai ratusan seperti itu. Kemudian ada akomodasi, dominasi dan penaklukan salah satu pihak. Nah, akomodasi di sini itu yaitu penyelesaian konflik, namun tetap kepentingan ataupun identitas dari masing-masing kelompok itu tetap ada gitu. Kemudian dominasi dan penaklukan salah satu pihak ini jika salah satu kelompok berhasil menang dalam konflik tersebut dan menundukkan kelompok yang lainnya untuk mengikuti keinginannya. Selanjutnya adalah penanganan konflik sosial. Dalam penanganan konflik sosial terdiri dari 5. Yang pertama adalah menghindar. Nah, beberapa individu ataupun kelompok itu merasa bahwa konflik itu tidak ada manfaatnya, sehingga mereka lebih memilih untuk mengorbankan tujuan pribadi ataupun kelompoknya agar tidak jadi konflik, dan merasa bahwa konflik itu sebenarnya adalah perbedaan kepentingan yang kurang lebih sama, di mana mereka itu individu ataupun kelompok tersebut menjauhi masalah yang menimbulkan konflik. Kemudian yang kedua adalah memaksakan kehendak. Nah, terdapat juga individu ataupun kelompok yang memandang bahwa pendapat ataupun idenya itu paling benar gitu, sehingga dengan segala cara konflik yang terjadi itu berakhir dengan kemenangan di pihaknya seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan. Nah, di sini beberapa individu ataupun kelompok itu berusaha untuk diterima ataupun disukai oleh orang lain, sehingga mereka merasa bahwa konflik itu harus dihindari demi adanya keharmonisan ataupun hubungan yang baik gitu, sehingga mereka mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang keempat itu ada tawar-menawar. Tentunya dalam konflik itu pasti akan terjadi tawar-menawar, yang dimana individu ataupun kelompok itu mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik itu juga mengorbankan sebagian tujuannya, sehingga konflik yang terjadi itu dapat selesai dengan rasa puas dari masing-masing individu ataupun kelompok. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kolaborasi, yang dimana ini itu adalah masalah itu harus diselesaikan gitu. Kolaborasi itu memandang bahwa konflik itu harus diselesaikan dengan berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara mewujudkan integrasi sosial. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, yang dimana unsur tersebut itu meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat pertama adalah anggota masyarakat itu merasa bahwa mereka telah saling mengisi kebutuhannya satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang pertama itu adalah integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Kita akan membahas mengenai integrasi normatif terlebih dahulu. Nah, integrasi normatif itu terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah masyarakat Indonesia ini dipersatukan dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang kedua ada integrasi fungsional, yang dimana integrasi ini itu terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya itu Indonesia kan terdiri dari berbagai suku, yang sehingga suku-suku tersebut itu mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Seperti contohnya itu suku Jawa itu identik dengan bertani, kemudian Minang itu identik dengan pandai dalam berdagangnya, dan yang selanjutnya itu suku Bugis dalam melaut, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah integrasi koersif, di mana integrasi ini itu dilakukan dengan cara paksaan yang biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tersebut itu tidak dilakukan. Jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak konflik sosial. Selanjutnya adalah proses integrasi sosial, yang dimana terdapat dua. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi merupakan bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Contohnya itu adalah musik dangdut. Jika teman-teman tahu, musik dangdut itu merupakan perpaduan dari musik India dan Melayu sehingga memunculkan musik dangdut yang digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dan yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi merupakan proses yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu berhadapan dengan kebudayaan asing sehingga kebudayaan yang baru tersebut itu diserap ataupun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Contohnya itu adalah corak-corak masjid di Indonesia yang terdiri dari perpaduan
budaya Cina, ataupun budaya Arab. Kemudian ada juga kaligrafi yang terdiri dari perpaduan kaligrafi Jawa dan kaligrafi Arab sehingga memunculkan tulisan yang indah. Selanjutnya itu adalah adanya kegiatan ataupun tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya itu seperti sedekah bumi, yang dimana sedekah bumi ini merupakan perpaduan antara budaya agama Islam dan juga agama Hindu, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun hal-hal yang tidak disukai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.